Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Santri-santriku Santri An-Najiyah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab akidah, yakni Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita masih dalam pembahasan tentang Asul Ula, yakni pokok yang pertama dari Al-Usul Ats-Tsalatsah, prinsip yang tiga yang harus kita ilmui. Kita mengulang tentang wa anwa'ul ibadah, tentang macam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah kita singgung sedikit. Sekarang kita jelaskan secara terperinci tentang macam-macam ibadah. Ini masih dalam bagian aslul ula, prinsip pokok yang pertama. Wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Mithul Islam wal iman wal ihsan, seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu, dan darinya ada doa, kemudian al-khauf, takut, war raja, berharap, tawakal, berserah diri, raghbah ini pengharapan, rahbah ini kekhawatiran, kekhusyuan, khasyah, rasa takut, inabah, kembali pada Allah, isti'anah, minta pertolongan, isti'adzah, minta perlindungan, istighasah, minta pertolongan di saat yang sempit, kemudian wadzabh, menyembelih hewan, wan nazar, dan bernazar, wa ghairi dzalik min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala, dan yang lainnya dari itu semua, dari macamnya ibadah yang Allah menyuruh untuk semuanya dilakukan karena Allah. Karena ibadah itu adalah haknya Allah, maka setiap ibadah harus hanya ditujukan kepada Allah. Tidak boleh sedikit pun ibadah itu disimpangkan kepada selain Allah, dilakukan kepada selain Allah. Dan Allah murka dalam masalah ibadah ini kalau diselewengkan kepada selainnya. Allah tidak senang, bahkan ini adalah perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Al-Jin ayat 18, Allah berfirman, dan bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan siapapun. Faman sarafa min sya'ni ghairillah fa huwa musyrikun kafir, maka siapa yang menyimpangkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalilnya dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 117, dan barang siapa yang berdoa bersama Allah pada sesembahan yang lain yang tidak ada keterangan baginya, sesungguhnya hisabnya ada di sisi Rabbnya dan tidak akan pernah beruntung orang kafir itu. Wah, di sini dalil yang jelas bahwa ibadah itu hanya Allah. Jadi disimpangkan kepada selain Allah sedikit pun, maka orang semacam itu termasuk melakukan kesyirikan dan telah melakukan kekafiran. Dan orang yang melakukan perbuatan musyrik, perbuatan kafir, mereka tidak akan pernah beruntung
Kita lihat dari masalah ini. Wabil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa adalah intisarinya ibadah. Hadis ini dhaif. Yang sahih itu adalah ad-du'a huwal ibadah. Sebagaimana Syekh Al-Albani, doa itu adalah ibadah itu sendiri. Jadi intinya ibadah itu doa. Semua ibadah di situ ada doanya. Ya, jadi doa itu harus diperuntukkan kepada Allah saja, tidak boleh disimbang kepada yang lain. Demikian pula dalam firman Allah Ta'ala surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang yang berbuat sombong dari beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi sombong dalam beribadah pada Allah, maksudnya dalam berdoa pada Allah. Orang yang tidak mau berdoa pada Allah itu termasuk orang yang sombong. Orang yang melakukan kesyirikan termasuk orang yang sombong, maka akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kemudian berikut adalah khauf. Khauf ini takut kepada Allah. Para ulama membagi takut itu ada dua. Ada takut tabi'i dan takut yang yang termasuk perkara ibadah. Takut tabi'i seperti takut dari hewan buas, takut dari kesendirian, itu namanya takut tabiat. Ya. Maka orang dari binatang buas takut itu biasa, lari dari situ. Demikian pula orang yang takut dalam kesendirian sehingga minta teman, itu biasa. Tapi kalau takut syar'i itu takut yang kemudian membuat orang menyimpang, seperti takut jin itu akan mengganggunya sehingga sampai dia nggak berani sholat berjamaah subuh, khawatir ketemu jin di tengah jalan. Ini namanya takut yang syirik, yang kafir, dan ini tidak boleh, ya, tidak boleh itu. Atau takut kepada dewa, ya. Kalau orang itu seperti di kampung-kampung itu takut dari Dewi Sri, kalau tidak melakukan ritual-ritual tertentu sebelum menanam padi, ditaruh makanan-makanan di ujung-ujung sawahnya biar Dewi Sri nggak marah, biar panen. Ini namanya takut yang syirik. Dan Allah mengatakan, fala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada jika kalian beriman. Demikian pula tentang raja. Raja ini berharap kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal amal saleh dan jangan menyekutukan dalam ibadahnya, dalam beribadah kepada Rabbnya dengan siapapun. Jadi kita berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh berharap kepada makhluk, yang kemudian berharap dengan makhluk. Misalnya pengen kaya, berharap dari makhluk, melakukan ritual cari pesugihan, itu namanya berharap pada makhluk, dan itu syirik yang dimana itu. Yang bertawakal, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tawakal. Tawakal artinya bersandar, berserah diri kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Maidah itu, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal jika kalian beriman. Demikian pula dalam surat Talaq, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Jadi tawakal itu hanya kepada Allah. Tapi bukan berarti orang bertawakal dia tidak berusaha. Bertawakal itu harus dengan usaha. Ya, seorang ingin mendapatkan gaji, misalnya mendapatkan upah, dia harus bekerja. Ya. Kemudian setelah bekerja nanti hasilnya baru diserahkan kepada Allah. Belum melakukan apa-apa, saya tawakal, nggak akan kerja. Kalau sudah Allah datang ke rezeki, ya datang.
Ini namanya tawakalnya pemalas. Orang yang tawakalnya benar harus bekerja dulu, setelah itu menyerahkan urusannya kepada Allah. Demikian pula dalil tentang masalah raghbah, rahbah wal khusyuk. Raghbah yakni berharap, rahbah merasa takut, khawatir, dan khusyuk ini tunduk pada Allah. Sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Sesungguhnya mereka para nabi itu bersegera kepada kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan khawatir, berharap diterima, khawatir ditolak. Wa kanu lana khashin, dan mereka kepada kami khusyuk. Inilah para nabi itu. Ini dan kita disuruh untuk seperti mereka, yakni berharap kepada Allah, takut ibadah kita tidak diterima, sehingga akhirnya Allah akan mendatangkan siksa kepada kita karena kita keliru misalnya dalam ibadah itu. Kita harus punya rasa rahbah, rasa khawatir. Tapi kita juga harus punya perasaan raghbah, berharap setelah diterima ibadahnya. Dan yang jelas dengan raghbah kita tidak putus asa. Ya, dengan selalu berharap kita tidak akan putus asa. Sedangkan dengan rahbah kita tidak akan menjadi sombong. Karena kalau kita tidak punya rahbah, tidak punya rasa khawatir, akan sombong. Ibadah saya pasti diterima oleh Allah. Ini namanya sombong namanya. Adapun dalil khasyah, yakni takut pada Allah, sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 150, fala tashauhum wahsyauni. Janganlah kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Ini Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabat itu takut kepada Allah, tidak takut kepada musuh-musuhnya, tidak takut kepada orang kafir, tapi hanya takut kepada Allah. Karena kalau kita ketakutan kepada makhluk, menjadikan kita keliru, ya, melakukan ritual-ritual yang menyimpang. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka menjadi hal yang benar. Kemudian dari tentang inabah itu kembali kepada Allah, bertobat. Sebagaimana Allah firman dalam Az-Zumar 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Hendaklah kalian kembali kepada Rabbmu dan menyerahkan diri kepada ini. Inabah itu juga bermakna taubat. Taubat ini termasuk ibadah. Ini kita harus beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kemudian tentang isti'anah itu minta tolong kepada Allah. Dalilnya dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Demikian dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kami minta tolonglah kepada Allah. Jadi minta tolong kepada makhluk boleh kalau dia mampu. Tapi kalau minta tolong yang makhluk tidak mampu, seperti minta rizki, maka nggak bisa makhluk itu. Tapi kalau kita minta gaji kepada majikan kita karena bekerja, maka boleh, ya, karena majikan kita mampu. Tapi kalau minta rizki secara umum tidak bisa, ya. Minta keselamatan misalnya, itu namanya isti'anah. Maka itu hanya kepada Allah saja. Adapun isti'adzah ini berlindung dari mara bahaya. Dalilnya adalah surat Al-Falaq. Allah berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki falak ini, memiliki waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Allah aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Ini isti'adzah itu kepada Allah saja, ya. Terutama ini berkaitan dengan masalah sihir, masalah setan, itu kita berlindung pada Allah. Karena kadang orang ketika mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi sihir, dalam menghadapi setan, gangguan setan, malah akhirnya mereka berlindung kepada setan. Ini syirik. Ini memberi setan itu makanan atau diberi jimat raja-raja lah. Ini isti'adzah, berlindung dari setan kepada setan. Maka ini perbuatan syirik. Mestinya berlindung dari setan kepada Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan itu. Kemudian istighosah itu berlindung kepada Allah dari bencana yang besar.
Itu namanya istighosah. Ya. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Anfal, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ya Muhammad, tatkala kamu minta perlindungan kepada Rabbmu, maka Allah mengabulkan untuk kalian. Jadi istighosah itu harus diberikan kepada Allah. Ya. Jadi istighosah ini secara khusus minta perlindungan kepada Allah dari mara bahaya yang besar, dari kesempitan yang besar, seperti mau tenggelam misalnya, maka kita berlindung kepada Allah. Itu namanya istighosah. Jangan mau kapal mau tenggelam kok malah memanggil wali-wali, memanggil ini itu selain Allah, maka malah kufur. Ya. Jadi kalau dalam kondisi yang seperti itu, sempit seperti itu, minta kepada Allah perlindungan, seperti kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dalam perut ikan itu, beliau berlindung kepada Allah dan Allah mengabulkan sehingga keluar dari situ. Itu namanya istighosah. Istighosah itu termasuk ibadah yang besar yang harus diberikan hanya kepada Allah saja. Demikian pula dalil tentang masalah al-dzabah, menyembelih hewan itu hanya kepada Allah saja, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam ini. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang tidak sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah dan aku termasuk orang yang paling awal menjadi muslim. Jadi ini menyembelih itu hanya kepada Allah, untuk Allah. Walaupun hanya sekedar menyembelih hewan kecil seperti ayam misalnya, itu diniatkan kepada Allah, membaca bismillah, bukan untuk mendatangkan jin, mendatangkan biar walinya menolong. Maka yang demikian itu perbuatan syirik. Yang menyembelih hanya untuk Allah, membaca bismillah. Wa minas sunnah la'ana Allah man dzaba li ghairillah. Dan termasuk dari hadis, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini dosa besar. Menyembelih hewan untuk selain Allah itu dosa besar, bahkan didatangkan laknat kepada orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Kemudian ada nazar yaitu melakukan perbuatan yang tidak wajib secara syar'i, tapi dia wajibkan dirinya karena punya cita-cita. Misalnya ini namanya nazar. Misalnya kalau aku sembuh, aku akan menyembelih ayam untuk teman-temanku. Misalnya itu namanya nazar. Ya. Dan ini nazarnya termasuk beribadah kepada Allah, yang harus ditunaikan kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka orang-orang yang mewarisi surga itu adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka, dan mereka takut akan datangnya hari yang mara bahayanya merata di mana. Surat Al-Insan ayat 7. Di nazar itu termasuk ibadah yang besar yang harus ditunaikan hanya pada Allah. Jadi nazar itu mewajibkan dirinya melakukan ibadah yang tidak diwajibkan oleh Allah. Jadi diri sendiri yang mewajibkan, karena punya keinginan tadi seperti ingin sembuh, maka dia bernazar. Walaupun sebenarnya nazar itu makruh, nazar itu makruh, tapi kalau sudah bernazar wajib dilakukan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan sama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.